Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Paradila dengan NIM S1A1231123. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Konstruksi dan Pemeliharaan Infrastruktur dengan mata kuliah Drainase Perkotaan. Materi konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur ini menjelaskan tentang infrastruktur yang baik tidak lahir begitu saja. Ia dibangun melalui tahapan konstruksi yang terencana, dipasang dengan metode dan standar yang tepat, dijaga melalui keselamatan kerja yang ketat, serta dirawat secara berkelanjutan agar dapat melayani masyarakat dalam jangka yang panjang. Dalam bab ini kita akan membahas 6 pokok bahasan utama. Yang pertama yaitu metode konstruksi open cut dan transclase, pekerjaan galian dan penerapan, instalasi pipa dan penyambungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, pemeliharaan rutin dan berkala, serta rehabilitas dan renovasi infrastruktur. Yang pertama itu ada pengertian umum metode konstruksi. Sebelum sebuah jaringan pipa dapat berfungsi, ia harus dipasang di dalam tanah menggunakan metode konstruksi tertentu. Secara umum, ada dua pendekatan besar yang digunakan dalam dunia konstruksi infrastruktur bawah tanah, yaitu metode open cut atau galian terbuka dan metode transclase atau tanpa galian terbuka. Pemilihan metode ini sangat menentukan biaya proyek, waktu pengerjaan, tingkat gangguan terhadap masyarakat, serta risiko kerusakan pada fasilitas lain yang sudah ada di bawah tanah. Pertama itu ada metode open cut, di mana metode open cut ini adalah metode konvensional di mana tanah digali secara terbuka, mengikuti jalur rencana pipa mulai dari permukaan hingga kedalaman yang dibutuhkan. Setelah pipa dipasang dan diuji galian kemudian ditimbun kembali dan permukaan jalan dikembalikan seperti semula. Kelebihan metode ini terletak pada biaya yang relatif lebih murah, proses pengawasan pengerjaan yang lebih mudah karena semua terlihat langsung, secara teknologi dan tenaga kerja yang lebih umum tersedia. Namun demikian, metode open cut memiliki sejumlah kekurangan, diantaranya gangguan lalu lintas yang cukup besar, potensi kerusakan pada perkerasan jalan, gangguan terhadap aktivitas warga di sekitar lokasi proyek, serta risiko lebih tinggi apabila galian berada di dekat bangunan atau utilitas lain. Kemudian, penjelasan mengenai metode transclase. Berbeda dengan open cut, metode transclase memungkinkan pemasangan pipa tanpa perlu membongkar permukaan tanah secara menyeluruh. Beberapa teknik trackless yang umum digunakan antara lain horizontal directional drilling atau pengerobohan arah horizontal, pip checking atau pendongkakan pipa, micro tunneling, serta pip blasting untuk penggantian pipa lama. Metode ini sangat cocok diterapkan di kawasan padat penduduk, di bawah jalan rel utama, rel kereta, sungai maupun area dengan banyak utilitas existing yang tidak boleh terganggu. Kelebihan metode transclase meliputi minimnya gangguan terhadap permukaan dan aktivitas masyarakat, waktu pengerjaan yang bisa lebih efisien untuk jarak tertentu, serta risiko kerusakan pada utilitas lain yang lebih terkendali. Sementara itu, kekurangannya adalah pada biaya, investasi alat, dan tenaga ahli yang lebih tinggi, serta ketergantungan pada kondisi tanah yang harus dianalisis secara cermat sebelum pelaksanaan. Kemudian ada pertimbangan pemilihan metode. Dalam praktisnya, pemilihan antara open cut dan trackless tidak bersifat mutlak, melainkan mempertimbangkan beberapa faktor kunci, kondisi dari jenis tanah, kedalaman rencana pipa,
kepadatan lalu lintas, dan aktivitas masyarakat di lokasi. Keberadaan utilitas lain seperti kabel listrik dan telekomunikasi, ketersediaannya terganggu, ketersediaan anggaran, serta batas waktu pelaksanaan proyek. Seorang perencanaan infrastruktur yang baik akan melakukan kajian teknis dan ekonomis terlebih dahulu sebelum menentukan metode mana yang paling sesuai untuk setiap segmen jalur pipa. Nah, kemudian materi kedua itu adalah pengerjaan galian dan penurapan. Yang pertama ada tahapan pengerjaan galian. Setelah metode konstruksi ditentukan, pekerjaan di lapangan dimulai dengan tahapan galian. Secara umum, pengerjaan galian meliputi survei dan pemasangan patok atau marking jalur pipa, penggalian tanah sesuai kedalaman dan lebar rencana, serta pengaturan kemiringan dinding galian agar aman dari risiko longsor. Kedalaman galian ditentukan berdasarkan diameter pipa, beban lalu lintas di atasnya, serta ketentuan teknis minimum penutup tanah atau cover depth agar pipa terlindungi dengan baik. Kemudian ada penurapan atau perkuatan dinding galian. Pada galian dengan kedalaman tertentu, terutama di atas 1,5 meter atau pada tanah yang labil, diperlukan penurapan atau perkuatan dinding galian. Penurapan berfungsi mencegah longsornya dinding galian yang dapat membahayakan pengerjaan di dalamnya serta merusak bangunan di sekitar lokasi. Beberapa jenis turap yang umum digunakan adalah turap kayu untuk galian dangkal dan bersifat sementara, turap baja atau sheet pile untuk galian dalam dan tanah berair, serta turap beton perencetakan untuk struktur yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan lebih tinggi. Selain turap, sistem penyangga seperti shoring box atau trench box juga sering digunakan sebagai pelindung sementara bagi pekerja yang berada di dalam galian. Kemudian ada pengolahan air tanah dan pembuangan tanah galian, di mana pada lokasi dengan muka air yang tinggi, pengerjaan galian perlu disertai sistem dewatering atau pengolahan air tanah, misalnya dengan pompa air agar area kerja tetap kering dan aman selama proses pemasangan pipa berlangsung. Tanah hasil galian harus dikelola dengan baik untuk digunakan kembali sebagai material timbunan apabila memenuhi syarat teknis, maupun dibuang ke lokasi pembuangan resmi apabila tidak layak lagi digunakan kembali, sesuai dengan ketentuan lingkungan yang berlaku. Nah, kemudian materi selanjutnya ini ada instalasi pipa dan penyambungan. Pada persiapan dasar galian dan jenis material pipa. Sebelum pipa diletakkan, dasar galian perlu dipersiapkan dengan lapisan alat atau bedding, biasanya berupa pasir uruk, untuk memastikan pipa terdukung secara merata dan terhindar dari kerusakan akibat batu tajam atau permukaan yang tidak rata. Material pipa yang digunakan bervariasi tergantung kebutuhan sistem, di antaranya yaitu pipa PVC yang ringan dan ekonomis, pipa HDPE atau High Density Polyethylene yang fleksibel dan tahan korosi, pipa besi daktil yang kuat untuk tekanan tinggi, serta pipa baja untuk aplikasi transmisi jarak jauh. Kemudian ada metode penyambungan pipa. Penyambungan pipa merupakan tahap krusial yang menentukan keandalan sistem dalam jangka panjang. Nah, untuk pipa HDPE, metode yang umum digunakan adalah butt fusion, yaitu penyambungan dengan cara memanaskan kedua ujung
pipa hingga meleleh lalu disatukan dengan tekanan serta elevation yang menggunakan elemen pemanas listrik pada fitting sambungan. Untuk pipa baja umumnya digunakan dengan metode pengelasan atau welding oleh juru las bersertifikat mengikuti standar prosedur pelaksanaan pengelasan yang ketat. Sementara itu, untuk pipa PVC biasanya disambung menggunakan solvent, cement atau lem khusus maupun sistem sambungan mekanis seperti flank dan coupling yang memungkinkan pembongkaran kembali apabila diperlukan perbaikan atau perawatan di kemudian hari. Pengujian sambungan dan penimbunan kembali. Setelah instalasi selesai, sambungan pipa wajib melalui tahapan pengujian sebelum sistem dinyatakan siap dioperasikan. Pengujian yang paling umum adalah uji tekanan hidrostatis, yaitu mengisi pipa dengan air bertekanan tinggi selama durasi tertentu untuk memastikan tidak ada kebocoran pada sambungan maupun badan pipa. Apabila hasil pengujian dinyatakan lulus, tahapan berikutnya adalah penimbunan kembali atau backfilling yang dilakukan secara bertahap dan dipadatkan lapis demi lapis guna menjaga posisi pipa tetap stabil dan mencegah penurunan tanah atau jalan di kemudian hari. Nah, kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerja. Pentingnya K3 dalam konstruksi infrastruktur. Pengerjaan konstruksi infrastruktur, khususnya yang melibatkan galian dalam, alat berat, dan ruang terbatas, memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bukan sekedar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar untuk melindungi nyawa pekerja dan kelancaran proyek. Beberapa potensi bahaya yang umum dijumpai antara lain longsornya dinding galian, kecelakaan akibat alat berat, bahaya di ruang terbatas atau confident space, sengatan listrik dari kabel bawah tanah, serta risiko terkena pipa gas atau utilities existing lainnya. Kemudian ada alat pelindung diri atau APD. Setiap pengerjaan yang terlibat dalam proses konstruksi wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. APD dasar meliputi helm keselamatan, rompi reflektif agar mudah terlihat, sepatu safety dengan pelindung ujung baja, sarung tangan kerja, serta kacamata pelindung dan pelindung telinga untuk pengerjaan tertentu seperti pengelasan atau penggunaan alat bertekanan tinggi. Penggunaan APD yang lengkap dan benar secara signifikan mengurangi tingkat keparahan cedera apabila terjadi insiden di lokasi kerja. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu prosedur kerjanya yang aman dan penanganan darurat. Selain APD, prosedur kerja aman juga menjadi bagian penting dari budaya K3, meliputi penerbitan izin kerja atau work permit sebelum memulai pengerjaan berisiko tinggi, pelaksanaan toolbox, meeting atau briefing singkat setiap awal shift, pemasangan rambut dan barikade di sekitar area galian, serta pengujian udara sebelum memasuki ruang terbatas. Setiap lokasi proyek juga wajib menyediakan perlengkapan penanganan darurat seperti kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, alat pemadam api ringan, serta prosedur evakuasi yang jelas dan dipahami oleh seluruh pekerja.
Penerapan ketiga yang konsisten sejalan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai sistem manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 yang mewajibkan setiap perusahaan konstruksi menerapkan standar keselamatan secara sistematis dan terdokumentasi. Nah, kemudian ada pemeliharaan rutin dan berkala, di mana pemeliharaan rutin ini setelah infrastruktur selesai dibangun dan beroperasi, tahap berikutnya yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan, di mana pemeliharaan rutin ini adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu pendek, misalnya harian, mingguan, atau bulanan, untuk menjaga kondisi infrastruktur tetap optimal. Contoh kegiatan pemeliharaan rutin meliputi inspeksi visual terhadap kondisi pipa dan perlengkapannya, pembersihan area sekitar katup atau valve, pengecekan tekanan dan aliran secara berkala, serta pencatatan kondisi lapangan sebagai bahan evaluasi selanjutnya. Kemudian ada pemeliharaan berkala. Berbeda dengan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala ini dilakukan dengan adanya interval waktu yang lebih panjang, seperti triwulanan, tahunan, atau sesuai jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan umur teknis komponen. Kegiatan ini mencakup kalibrasi alat ukur seperti meteran air dan pressure gauge, pengujian kebocoran secara periodik, pengecekan ulang struktur logam untuk mencegah korosi, serta penggantian komponen yang sudah aus seperti kasket, seal, atau katup yang mulai rusak. Seluruh kegiatan pemeliharaan, baik rutin maupun berkala, sebaiknya didokumentasikan dalam sebuah sistem manajemen aset, sehingga riwayat perawatan setiap segmen infrastruktur dapat dipantau dan dijadikan dasar pengambilan keputusan di masa mendatang. Manfaat pemelihara konsisten sangatlah besar, yaitu memperpanjang untuk layan infrastruktur, mencegah kerusakan besar yang berbiaya tinggi, serta menjaga kualitas layanan tetap prima bagi masyarakat pengguna. Kemudian ada rehabilitas dan renovasi. Kapan sih rehabilitas dan renovasi itu diperlukan? Nah, meskipun setelah dipelihara secara rutin, infrastruktur tetap memiliki umur teknis dan pada akhirnya akan mengalami penurunan kinerja. Nah, disinilah rehabilitas dan renovasinya berperan sebagai upaya perbaikan yang lebih besar dibandingkan pemeliharaan biasa yang sebelum-sebelumnya. Rehabilitas umumnya dilakukan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur yang mengalami kerusakan ataupun dalam segi penurunan kinerja. Yang contohnya seperti kebocoran kronis atau penurunan kapasitas aliran, sementara renovasi lebih mengarah pada peningkatan atau penyesuaian infrastruktur terhadap kebutuhan baru. Misalnya, peningkatan kapasitas akibat pertumbuhan jumlah pelanggan. Nah, kemudian ada teknik rehabilitas pipa. Terdapat beberapa teknik rehabilitas pipa tanpa harus membongkar seluruh jalur. Salah satunya adalah metode pipe relining atau cut in place pipe, yaitu memasukkan lapisan liner ke dalam pipa lama yang kemudian dikeraskan sehingga membentuk pipa baru di dalam pipa lama tanpa perlu penggalian menyeluruh. Teknik lain juga ada. Contohnya teknik lain ini adalah pipe bursting, yaitu pencegahan
yaitu memecah pipa lama sekaligus menarik keluar sambil menarik pipa baru masuk menggantikan posisinya. Cocok ini digunakan ketika diperlukan peningkatan diameter pipa. Pemilihan teknik rehabilitas ini mempertimbangkan kondisi pipa existing, tingkat kerusakan, ketersediaan anggaran, serta dampak terhadap lingkungan sekitar selama masa pelaksanaan. Kemudian ada perencanaan renovasi. Sebelum renovasi dilaksanakan perlu dilakukan tahap perencanaan yang matang, di mana dimulai dari asesmen kondisi infrastruktur existing, studi kelayakan, teknis dan ekonomis, hingga penyusunan anggaran biaya yang realistis. Perencanaan yang baik akan memastikan bahwa renovasi tidak hanya memperbaiki kondisi saat ini, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan pertumbuhan di masa depan, sehingga infrastruktur yang direnovasi memiliki umur layan yang lebih panjang dan efisien. Kemudian, sebagai rangkuman seluruh materi yang telah saya paparkan tadi, kita dapat memahami siklus lengkap infrastruktur mulai dari metode konstruksi open cut dan crackless, pengerjaan galian dan penerapan yang aman, instalasi serta penyambungan pipa dengan standar teknis yang tepat, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang konsisten, hingga pemeliharaan rutin berkala, rehabilitas dan renovasi yang menjamin infrastruktur tetap andal dalam jangka waktu yang panjang. Keberhasilan sebuah proyek infrastruktur tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan, tetapi juga dari bagaimana infrastruktur tersebut dijaga, dipelihara, dan diperbaharui secara berkelanjutan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakannya.